Minggu. Baik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Semuanya sudah siap? Ya, tentu semuanya kita siap untuk beribadah, untuk mau memuji Tuhan, bahkan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah adik-adik, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Mari kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Mari kita katakan, Yesus di dalam rumahku. Baiklah, mari kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih berdiri ya, masih semangat memuji Tuhan. Tentu saja semangat memuji Tuhan. Yuk mari kita bernyanyi buat Tuhan Yesus lagi ya. Mari kita katakan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Semuanya tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Sesuai dengan pujian kita, apapun terjadi, sebagai anak Tuhan kita akan tetap tersenyum. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Baiklah, mari kita siapkan hati kita adik-adik semuanya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi lagi ya buat Tuhan Yesus. Mari kita katakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kami seminggu yang lalu.
Dan pada saat ini Tuhan, kami merindukan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, pimpin dan berkati kami Bapa di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih-lebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19 dengan tema Petrus diloloskan dari penjara. Nah, adik-adik sudah tahu belum Petrus itu siapa sih? Wah, kayaknya ada nih yang tahu nih. Siapa? Ayo angkat tangannya, siapa? Wow, banyak sekali yang tahu ya. Jadi Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya betul adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Salah satunya adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Siapa namanya? Petrus. Ya benar adik-adik. Nah, Petrus terus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, sehingga banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus hingga ribuan orang adik-adik. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus membimbing dan juga menuntun Petrus untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja, termasuk kepada kita adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ada yang tidak suka, tidak senang dengan pemberitaan firman Tuhan, tidak senang dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang Yahudi adik-adik. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Raja Herodes mulai bertindak adik-adik, ya, bertindak dengan keras kepada jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan ceritanya berikut ini ya adik-adik. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama,
dan tempat kawal kedua. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Oke adik-adik, kita telah menyaksikan cerita firman Tuhan tadi. Bagaimana adik-adik? Tadi melihat Petrus lagi diapain adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ayo diapain? Ada yang bisa jawab? Siapa? Diapain? Oh benar adik-adik. Tadi Petrus dimasukin ke dalam penjara adik-adik. Ya, Petrus masuk penjara. Tangannya diborgol, dipakaikan rantai. Ya adik-adik ya, dua-dua tangannya dipakaikan rantai dan penjaranya dijaga oleh ketat oleh para prajurit. Waduh, serem banget ya adik-adik. Bahkan di samping Petrus ada dua orang dia yang menjaga supaya Petrusnya nggak kabur. Dua orang menjaga di dalam situ, dua orang prajurit. Nggak bisa kemana-mana itu pasti Petrusnya ya. Kira-kira Petrus takut nggak sih adik-adik? Takut nggak? Takut nggak dia? Aduh sedih. Aduh gimana ini saya nggak bisa keluar dari penjara ini. Takut nggak adik-adik? Oh tidak adik-adik. Bapak Petrus tidak takut karena Bapak Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong Pak Petrus. Menolong Petrus hingga bisa keluar dari penjara adik-adik. Nah adik-adik tahu juga nggak apa yang dilakukan oleh para jemaat? Ayo, siapa tadi yang mengikuti ceritanya? Apa yang dilakukan oleh para jemaat adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Iya benar adik-adik. Para jemaat, semua jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus tekun mendoakan Petrus. Mereka mendoakan Petrus terus kepada Allah supaya Petrus dilindungi, dijaga dan juga dapat dibebaskan dari penjara adik-adik. Wah luar biasa ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendoakan orang lain, terutama mendoakan si Petrus. Nah adik-adik tahu nggak apa yang selanjutnya terjadi? Wah, yang tahu ceritanya tadi yang menonton bagaimana? Ayo, pasti udah tahu. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, benar. Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya langsung mendatangi Petrus adik-adik. Sampai-sampai adik-adik satu ruangan itu bersinar. Adik-adik tahu nggak? Prajuritnya pada tahu nggak sih?
Enggak, adik-adik, prajuritnya nggak tahu. Itulah adik-adik, kuasa Tuhan begitu besar. Ya, malaikat datang, ruangannya bersinar. Prajuritnya nggak tahu adik-adik. Padahal prajuritnya ada di samping siapa? Samping Petrus adik-adik, ada 2 orang. Terus di luar lagi ada yang menjaga. Mereka semua tidak tahu dan tidak melihat adik-adik. Itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan begitu besar. Apa saja bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya bagaimana tadi ceritanya? Petrus bersama malaikat dapat keluar dengan mulus sampai ke pintu gerbang. Tidak dikejar sama prajurit. Mereka bisa melewati semua prajurit. Ya adik-adik, dengan baik. Tidak dikejar, tidak dilihat. Tetapi jalan aja biasa. Petrusnya pelan-pelan jalan. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus adik-adik. Ayo angkat jempol buat Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus adik-adik. Luar biasa ya adik-adik. Sampai Petrus dapat keluar dan malaikatnya Tuhan pergi menghilang. Akhirnya Petrus baru menyadari, oh, saya tahu sekarang bahwa Tuhan menolong Petrus dengan mengirimkan malaikatnya ke penjara Petrus. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa ya pertolongan Tuhan kepada Petrus. Dan demikian juga kepada adik-adik, kepada kita semua. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik adik-adik? Yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan pada hari ini? Ada 2 nih adik-adik yang bisa kakak sampaikan nih, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adik-adik, yaitu pemeliharaan Allah bukan hanya ketika kita sedang dalam keadaan yang senang atau sehat dan baik. Tapi Allah juga memelihara kita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedang dianiaya seperti Bapak Petrus, atau dalam keadaan bahaya adik-adik. Ya, jadi Tuhan Yesus tetap memelihara kita dalam keadaan suka maupun duka. Oke adik-adik, apalagi yang kedua adik-adik? Yang kedua yaitu di dalam doa kita jangan lupa kita mendoakan orang lain seperti yang dilakukan jemaat kepada Petrus. Ya, orang lain itu siapa aja adik-adik? Ya, kita bisa berdoa untuk orang tua kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk Bapak Ibu pendeta, untuk teman-teman kita, untuk mereka yang kena musibah, mereka yang hari ini tidak dapat makan, mereka yang hari ini tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mendoakan buat mereka. Kita berdoa buat mereka supaya Tuhan juga menolong mereka dimanapun mereka berada. Karena dengan tekun berdoa adik-adik, ya Tuhan pasti akan menjawab semua doa-doa kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan akan menjawabnya. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 6. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mohon Tuhan berkatilah setiap kami yang mendengarkan dan membaca firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kami Tuhan,
agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami seminggu ke depan, dan biarlah firman-Mu ini yang selalu menuntun kami di dalam kami beraktivitas setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kakak yakin semua anak-anak yang di rumah sungguh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Yuk semuanya saya undang berdiri, mari kita katakan setinggi-tingginya langit. Baik adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk ibadah. Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Tuhan, kiranya pujian bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar sungguh membuat kami berakar, bertumbuh di dalam Kristus Yesus untuk melakukan seluruh kegiatan kami di hari-hari yang akan datang. Kami rindu supaya Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya, termasuk anak-anak yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah maupun yang belum. Biarlah Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memberkati kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhanlah yang menolong kami di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan yang kami alami saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik kami juga yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka, mereka juga semakin lagi mengasihi Tuhan Yesus. Berkati juga setiap papa mama yang selalu mendampingi adik-adik setiap hari, supaya Tuhan Yesus juga yang memberkati dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Biarlah kasih daripadamu, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami akan berdoa bersama-sama seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
adik-adik, sampai bertemu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.